Oke, sebutan Etno Bali. Hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Sahabat kita dari Lokahani Bali yang memang sengaja datang ke Etno Bali karena saya memesan ini 2 alat sedot panen madu. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam tentang alat sedot ini, nanti kita akan berikan waktu kepada beliau dari Lokahani untuk memperkenalkan diri dan timnya yang diajak ke Etno Bali untuk hadir di dalam ruangan podcast Etno Bali ini. Nih, silakan Bli. Oke. Terima kasih atas waktunya Bli Etno ya. Atas diberikan waktu kesempatan sini berkunjung ke Etno Bali yang sangat inspiratif ya, ruangannya keren banget nih Bli. Oke, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Komang ya, panggilannya Komang. Founder dari Lokahani Bali. Kemudian saya mengajak teman dekat, teman sehari saya, tim ya. Oke, co-founder dari Lokahani Bali. Ya, itu. Oke, nih Bli Komang ya, Bli Komang. Karena fokus kita hari ini adalah alat sedot, alat sedot. Karena Bli Komang ini dari awal saya budidaya lebah tahun 2020 sudah menggunakan alatnya Bli Komang. Terima kasih sekali. Alatnya Bli Komang nih sudah digunakan. Nah, sampai gini kotornya ya. Kelihatan nih, sering dipakai nih. Sering dipakai nih. Nah, motor seperti ini. Nah, sekarang karena produksi meningkat sehingga pesen lagi 2 alat dari Bli Komang akan bisa memaksimalkan customer kita untuk pemanenan madu di Etno Bali. Nah, Bli Komang, karena ada alat ini, kira-kira dari mana inspirasinya Bli Komang sehingga terciptalah ide ada alat panen madu yang dibilang kategori klasik sekali, menggunakan kayu dan lain sebagainya, kemasannya bagus dan lain sebagainya, praktis lagi digunakan ya. Oke, bisa dijelaskan Bli Komang inspirasinya datang dari mana? Awalnya itu saya kan pembudidaya lebah juga ya, walaupun nggak sebanyak Etno ya punya. Kita sama-sama belajar. Saya awalnya melihat dari kebutuhan. Pertama, saya bergerak di bidang vegetasi, ya, mulai merintis dari vegetasi, kebutuhan dari budidaya, dari perlengkapan APD, baju lebah, pemanenan dan lain sebagainya. Terus saya melihat di sana ada suatu kebutuhan untuk memanen madu lebah trigona ini, gitu. Karena kalau jenis trigona itu kan ada banyak, yang secara secara umum madu trigona itu diperas, tetapi itu saya rasa malah membuat jadi lebah itu lama memproses pembuatan kantong madu tersebut. Jadi saya terinspirasi dari beberapa teman-teman juga yang menggunakan sistem elektrik, tetapi terlalu ini juga kurang efisien saya lihat. Terlebih lagi yang saya fokuskan di sana adalah penggunaan baterai yang limitnya kecil gitu. Nah, kemudian kebetulan ayah saya sendiri suka otak-atik barang, membuat ide-ide kreatif mulai dari kayu apapun itu, buat pembuatan radio, membuat power bank semacam itu, kemudian ya beberapa alat-alat elektronik juga dibuat gitu. Nah, saya berikan suatu ide di sana. Bisa nggak membuat alat sedot madu nih seperti ini gitu, karena saya lihat yang punya teman-teman itu limit baterainya terlalu kecil, coba saya menggunakan aki gitu. Jadi saya memberikan konsep, sebenarnya awalnya tercetus itu dari sebuah konsep aja. Saya hanya ingin ada 1 botol, kemudian ada aki untuk dayanya, kemudian ada vakum di sana, vakum berupa dinamo gitu, dan ada saklar on off, itu aja cukup gitu sebenarnya. Nah, karena mungkin karena ayah saya itu cukup kreatif gitu ya, jadi dibuatkan semacam case. Awalnya ini emang ada beberapa kali revisi sih, jadi nggak mutlak seperti ini rangkaiannya, terus ada desainnya seperti ini, nggak mutlak seperti ini. Awalnya ada beberapa revisi karena kita juga bisa membuat custom gitu ya awalnya. Kemudian lama-kelamaan karena kreatif jadi dibuatkan semacamnya kelihatan klasik ada balik-baliknya gitu. Jadi kemarin juga beberapa waktu lalu ada teman-teman yang minta custom yang dicat seperti itu.
biasanya kan karena trigona itu takut warna-warna cerah gitu, dicat warna putih gitu, biar nggak dicari, karena kalau menggunakan gelap biasanya diserang gitu ya. Jadi kita ambil juga gitu. Jadi awalnya saya ini buat hanya untuk diri sendiri sebenarnya, tapi saya ada salah satu teman yang minta, terus dari sana dia bilang, wah ini kayaknya cocok nih dikomersilkan gitu ya. Jadi ya mulai dari sana lah jadinya termotivasi lagi, coba Pak biar lebih lebih pakem seperti itu, penampilannya gimana gitu. Akhirnya ya tercetus lah seperti ini alatnya. Sini jadi komplit, compact ya, satu genggaman, ada botol yang kelihatan, di sini ada rangkaiannya yang sudah kita pakemkan ya. Ini kita juga proses paten di sini. Jadi mudah dibawa. Ya, benar. Kemudian madu yang dipanen tentunya higienis. Tentu lebih efisien juga terhadap waktu yang dalam pemanenan madu ya. Ya, oke Bu Komang. Nah, tadi kan ada ada statement sedikit ya. Dulu biasanya baterainya yang kecil. Nah, kan baterainya yang kecil. Nah, sekarang Beli Komang membuat alat ini, kan mungkin ada beberapa jenis alat ya yang ada. Misalnya volume baterainya, baterai atau dinamo yang ada di dalamnya ya. Dinamo dan lain sebagainya. Ada nggak kategori alat dari alat A, B, C, D dan bermacam-macam jenisnya? Kalau kebetulan hari ini yang saya pesan kan memang jenisnya sama. Nah, karena saya sendiri ya di Etno Bali orangnya itu istilahnya setia. Setia. Apa yang pertama itu pasti dilanjutkan sampai akhir ajalnya itu ya. Karena saya orangnya setia, makanya saya pesan alat yang sama. Nah, kalau mungkin dari Beli Komang ada nggak mungkin di penjelasan sedikit? Oh, ini alat A seperti ini, alat B seperti ini. Silakan. Oke, terima kasih. Setia, Etno Bali setia. Kita pun juga dari Lokahani memberikan produk yang terbaik untuk Etno Bali gitu kan ya. Oke, dari alat pengembangan pembuatan alat sedot madu ini yang sistem elektrik, tadi lupa juga saya sampaikan di sini. Awalnya saya juga melihat dari pemerasan madu itu kan menghancurkan kantong madu. Di sini juga kita dengan alat ini memberikan eco-friendly terhadap lebah-lebah itu sendiri dalam pembuatan kantong madu yang lebih cepat untuk mengisinya, mengisi kembali gitu. Jadi buat teman-teman pembudidaya tidak usah khawatir lagi karena madu diperas kemudian merusak kantong madu, kemudian lama proses pembuatan madu dan menghasilkan madu lebih dari 2 bulan. Membuat kantongnya itu lebih lama. Itu lebih lama daripada mengisi madunya. Dengan adanya perkembangan dari alat sedot madu yang kita buat, sekarang kita memiliki 4 jenis alat. 4 jenis ternyata ya. 4 jenis lumayan. Ini 4 kekuatan maksudnya. 4 kekuatan jenis dinamonya yang berbeda-beda. Ada yang standar, kemudian lebih cepat, kemudian ada yang paling cepat gitu, yang ini nih. Ketiganya ini yang dimiliki oleh Etno Bali ini yang paling cepat ya? Paling bagus ini. Tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Nah, mudah-mudahan awet gitu. Dari 4 jenis tersebut, alat sedot tersebut, ada juga nih request dari teman-teman pembudidaya. Kita kan menggunakan aki. Dia rasa kalau membeli aki itu cukup mahal, kemudian aki itu kan bisa drop juga suatu saat, namanya baterai kan dari pemakaian. Kita juga sediakan charger sebenarnya, charger ini ya. Oh ya, saya punya lupa dibawakan. Sudah ada chargernya. Ya, charger untuk alat sedot madu yang menggunakan aki. Tapi seiring perkembangan dari teman-teman request permintaan itu, mereka menginginkan adanya alat yang menggunakan listrik malahan. Padahal kalau menurut kami sih listrik itu kan lebih ribet ya, kesana kesini harus membawa kabel gitu kan. Tapi memang dari segi energi itu lebih irit juga pemakaiannya karena tidak usah ngecas lagi gitu. Itu bagi teman-teman yang memiliki kebun yang dekat dengan rumahnya, mungkin di area rumah. Jadi dulu awalnya ada salah satu pembudidaya yang meminta untuk dibuatkan seperti itu. Oke, saya bilang langsung kepada ayah saya. Langsung ke setrum berarti ya? Iya, langsung menggunakan setrum. Jadi saya bilang ke ayah saya, bisa nggak membuatkan seperti ini Pak? Gitu. Request seperti ini. Oh, ternyata bisa. Jadi ada beberapa rangkaian yang harus dibuat, kemudian di dalamnya mesti dirubah, tapi tampilannya sama. Hanya saja tidak ada indikator aki di sini. Gitu.
Itu dari ada 2 jenis ya. Ya. Pertama menggunakan aki, kedua menggunakan listrik. Langsung. Nah, baru-baru ini ada lagi nih teman saya yang minta. Ya. Saya punya alat sedot, kemarin udah beli. Bisa nggak dirubah lagi nih biar bisa menggunakan aki? Tapi kalau saya ke kebun, karena ada colokan listrik, saya ingin pakai listrik, tapi nggak usah copot akinya gitu. Jadi dia menggunakan double ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia karena memiliki saat ke kebun jauh dari listrik menggunakan akinya. Iya. Saat dekat dengan rumah menggunakan langsung listrik. Tapi dia nggak mau ribet buka apa namanya akinya. Dia nggak mau ribet harus buka aki. Waduh, saya sampaikan lagi nih ke ayah saya. Bisa nggak buat seperti ini konsepnya? Oh bisa, itu aliran AC/DC gitu kan, alir arus langsung ataupun dari baterai gitu. Akhirnya dibuatkan lagi nih rangkaiannya. Menggunakan aki bisa, tetapi di sini ditambahkan kabel jack lagi untuk arus listrik itu masuk gitu. Jadi dari 4 jenis kekuatan alat sedot ini kita memiliki 3 jenis lagi nih dari kekuatan dari power yang ada menggunakan aki, kemudian ada menggunakan listrik, ada menggunakan dua-duanya juga gitu. Jadi dari ini juga inspirasi dari para pembudidaya sih sebenarnya. Dari teman-teman akhirnya mendapatkan respon positif seperti itu ya. Jadi kita juga di Lokahani bisa mengembangkan produk kami dan juga ini saya mengucapkan terima kasih sekali nih kesempatan ini juga kepada ayah saya yang cukup kreatif nih untuk pembudidaya lebah, bahkan nggak cuma di Bali tapi seluruh Indonesia gitu. Artinya pemasaran alat ini sudah ada keluar Bali ya, Budi? Iya. Selama ini dari awal pembuatan juga kami sangat bersyukur diberikan kepercayaan oleh pembudidaya di luar Bali bahkan yang cukup banyak juga nih respon positifnya seperti itu. Oke, luar biasa nih Budi. Dari inspirasi kombinasi sebenarnya nih ide penyaluran idenya dari Blikoman, sedangkan tim eksekusi ayah sendiri gitu karena kreativitasnya tinggi. Ayah tim eksekusi ya. Ini juga inspirasi kepada Ayah Bali. Ide-ide konsep kebun ada di saya, sedangkan tim eksekusinya kakek. Betul. Jadi membangun sesuatu usaha itu memang harus kombinasi. Iya. Nah, kuncinya ada di sana. Oke, Blikoman. Nah, karena jenis sudah dijelaskan, nah mungkin dari ketiga jenis atau bermacam-macam jenis itu, bagaimana sih teknik singkat menggunakan alat ini? Ya kalau saya pribadi, ya sudah dijelaskan oleh Blikoman dan sudah menggunakan alat ini dari awal. Gitu. Nah, silakan untuk teman-teman mungkin si pembudidaya penasaran gimana caranya menggunakan alat itu kalau saya beli. Oke, Blikoman silakan. Awalnya mungkin dari segi tampilan aja nih banyak teman-teman yang menanyakan, loh kenapa kok selangnya ada 2 gitu. Dari sini mereka melihat selangnya ada 2. Oh ini karena alat sedotnya sistem vakum, jadi tanpa campur tangan sama sekali dalam penyedotan madu itu. Kemudian kalau dari segi sistem kita di sini ada saklar on off ya, saklar on off. Itu bunyinya ya? Iya. Itu bunyi saat aki full atau gimana? Ini akinya full nih. Full ya? Iya. 12 volt. Atau mungkin bisa mengecek gimana tanda akinya itu full. Ya, di sini ada namanya push on ya. Di sini push on, di sini ada beberapa lampu indikator. Jadi kalau semua lampu ini menyala, ini menandakan aki itu masih full. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini mati semua baru akinya habis. Nggak seperti itu. Tapi karena dinamo itu strumnya cukup besar ampernya, jadi mungkin salah satu atau 2 lampu mati ini udah agak drop sedikit, sedotannya lumayan rendah gitu, jadi harus di-charge kembali. Di sini ada push on, kemudian di sini ada namanya dimmer nih. Nah ini yang sering dicari nih oleh pembudidaya yang sering mendatangkan tamu gitu loh. Jadi kayak lebih catchy gitu. Ini apa sih tombol ini gitu? Karena ini sebenarnya untuk mengurangi sedotan itu tekanannya. Ya, tapi kita seringnya memakai yang paling full supaya lebih cepat dalam penyedotan madu. Nah, bagi teman-teman yang udah beli charger, di sini kita sediakan jack charger. Jack charger supaya tidak melepas aki. Tidak akan ganti aki ya. Iya. Kalau hanya sekedar drop seperti itu di indikator ini bisa di-charge langsung menggunakan charger kami, charger
yang kami buat itu hanya kurang lebih sejam aja udah penuh gitu. Nah kemudian karena ini sistemnya vakum seperti tadi saya bilang, itu madunya itu nggak melewati dinamo langsung. Ya, kalau misalnya kita nggak menggunakan sistem vakum, otomatis menggunakan hanya satu selang. Di sana madunya akan melewati dinamo, di sana lebih rentan kerusakan dinamo karena tekstur madu ini kan sedikit lengket ya, tidak seperti air. Memang kalau dinamo nggak apa-apa sih, kalau misalnya kemasukan air nggak apa-apa. Tapi kalau karena dinamo itu membrannya biasanya rusak, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau menggunakan sistem vakum seperti ini. Gitu. Nah terakhir di sini ada apa ya namanya, tuas ya, tuas untuk pemegangan. Ini membuat lebih simple dalam menggunakan, membawa. Kami juga sebenarnya menyediakan tali selempang, Bli. Selempangnya ya? Tali selempang. Jadi menggunakannya ini nggak usah berat-berat dibawa seperti ini. Itu tergantung request dari teman-teman sih sebenarnya. Bli baru bilang nih. Kalau saya kemarin panen, sama menggunakan alat ini harus menggunakan alat bantu lagi, kursi dipindah sana sini. Ya saya pikir karena memang kurang tertarik. Soalnya ada nih dari teman-teman, beberapa teman-teman itu, ribet katanya pakai selempang, gitu. Dia lebih senang dipegang atau menggunakan tambahan kursi gitu. Kursi biasanya tak pindahin sana sini. Ya kita nanti saya bawakan nih untuk ketiga alatnya nih, saya bawakan ya nanti ke sini. Seperti itu. Nah, itu dari jenis alat dan penggunaannya. Nah, sekarang gini nih Bli, yang paling penting nih yang paling penting. Kita kan sudah beli alat. Terkadang kan beli alat hanya sekali pakai, buang. Kan limbah nih. Ada limbah kayu, bautnya, ininya, akinya. Banyak menghasilkan limbah. Nah, misalnya dalam setahun kita menghabiskan 5, ini berarti kan udah ada limbah yang terbuang tersia-sia. Nah, kira-kira bagaimana perawatan alat ini biar kita bisa gunakan lama, atau mungkin Bapak atau Bli bisa menyediakan perawatan, diambil lagi, dibawa, setelah itu istilahnya seperti bengkel lah. Ada nggak seperti itu ya? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kalau berbicara tadi limbah Bli ya, jujur kami di sini dalam satu alat ini ada salah satu nih dari sistem ini kita menggunakan limbah Bli. Kita menggunakan limbah plastik nih sebenarnya. Ini kita buat manual ini. Jadi ini bukan kita beli langsung seperti ini, enggak, tapi menggunakan limbah plastik nih. Itu. Kalau penggunaan perawatan alat sih sebenarnya kalau dari mesin, pertama dari dinamo itu seringkali yang tadi saya sebut membran di dalam dinamo itu sering rusak. Ada beberapa teman yang sedotannya berkurang itu. Daya sedotnya berkurang, melemah. Itu ternyata baru dicek, ternyata membrannya itu termakan semut, Bli. Sebentar. Semut ya? Semut. Ini merupakan indikator juga ya. Karena banyak sekali mitos atau fakta madu yang asli tidak dicari semut. Sedangkan kita panen langsung ada semut di membrannya. Nah, ini ya. Bisa dipelajari lebih lanjut itu ya. Silakan lanjut deh. Ini sih sebenarnya saya juga kurang ngerti sih kenapa semut itu suka plastik atau karet di dalamnya. Saya ngerti apa karena madunya yang baunya masuk ke sana atau memang sering nyari karet itu. Setelah dibuka itu membrannya rusak. Itu sama sekali kita nggak bisa perbaiki. Kalaupun kita bisa perbaiki, kita nggak menjamin tuh selama penggunaan kita takut juga ya. Itu harus diganti dinamo baru biasanya. Artinya bisa ganti dinamonya saja. Bisa semua alat bisa. Itu kalau perawatannya juga bagi yang sudah membeli alat sedot dari Lokahani itu bisa ditambahkan mungkin minyak kayu putih yang baunya agak keras tuh di lubang dari keluaran angin. Ini kan ada 2 lubang dalam dinamo itu, ada lubang untuk sedot dari vakum, sistem vakum, ada juga keluaran angin itu. Nah, karena ini keluaran anginnya bolong, jadi tidak ada selang seperti ini. Di sana jelas semut itu masuk biasanya. Jadi kalau bisa diolesin yang baunya agak menyengat, keras ya, agak keras, mungkin minyak kayu putih, seperti itu perawatannya. Kemudian kalau dari rangkaian, karena ini rangkaian memang pure Lokahani yang membuat dari rangkaian alat sedot ini, kita hanya bisa bantu apabila rangkaiannya ini rusak. Misalnya kalau ada dinamo seperti tadi atau enggak akinya, mungkin setelah kita cek itu ternyata drop di bawah rata-rata, ya harus diganti baru.
ada juga nih dari teman-teman yang menginginkan, karena dari 4 jenis dinamo yang kita miliki, dia membeli dinamo yang pertama ternyata kurang puas gitu kan. Kita melihat dari situasi kotaknya, kalau misalnya cukup kita bisa tambah 1 dinamo lagi. Bisa isi 2 dinamo. Bisa isi 2 dinamo apabila ini memungkinkan sebenarnya. Atau bahkan ada yang sampai 3 dinamo diisi. Satu alat 3 dinamo. Itu sebenarnya tidak kami rekomendasikan. Gimana kencang ini dong. Iya. Kalau dilihat nih, kalau dari sedotan dan airnya masuk kayak air pump gitu. Kencang. Oh iya. Karena saya mikir, bahkan saya berpikir, seberapa sih pengen kekuatan alat sedot itu kok sampai 3 dinamo. Karena saya menyarankan, memberikan saran kalau misalnya nama dinamo itu pasti daya akinya akan cepat berkurang gitu. Makanya dengan adanya alasan seperti itu, yang pertama kali memesan ke kami, bisa nggak menjadikan 2 power, ada dinamo dengan menggunakan aki, kemudian ada menggunakan listrik dalam 1 alat gitu. Nah, dari sana akhirnya tercipta 2 power yang dalam 1 alat tersebut gitu. Ya, oke. Di perawatan berarti Lokahani juga menyediakan perawatannya. Betul. Untuk servisnya kita bantulah bagi teman-teman yang dalam Bali, kita bisa jamah seperti itu. Kalaupun luar Bali mungkin nanti bisa dikirim lagi. Mungkin kalau mau sabar ya, menunggu karena pengiriman bolak-balik itu cukup lama waktunya seperti itu. Oke, mungkin ada solusinya biar nggak nunggu lama. Pesan alat lebih dari 1. Betul ya. Rusak 1, perbaiki sudah ada cadangannya gitu ya, tidak menunda waktu produksi kita. Iya, gitu. betul. Nah, oke, Bli. Karena ini merupakan istilahnya sudah menciptakan sesuatu, istilahnya teknologi tepat guna gitu rasanya kalau nggak salah ya, teknologi tepat guna. Nah, bagaimana legalitas dari alat ini? Apakah nanti siapa tahu saya punya ide nih, saya juga punya membuat alat yang sejenis. Apakah sudah dilegalkan atau bagaimana? Iya, untuk legalitas kita sudah berproses ke paten. Oh, paten ya? Iya, betul. Paten, ya. Okay. Karena ini memang pure dari sistem alat ini, dari bentuk alatnya juga kita dari Lokahani sendiri yang menciptakan, walaupun beberapa kali revisi seperti itu ya. Memang kadangkala ada yang mungkin menyamai seperti itu, makanya kita bergegas untuk ke arah paten. Paten ya. Iya. Biar pure, supaya pure memang Lokahani produknya Lokahani yang bisa digunakan oleh semua pembudidaya di Bali maupun di luar Bali. Nah, yang terakhir nih, mungkin terakhir ya. Kira-kira, nah kalau sudah masuk kira-kira pasti teman-teman sudah tahu nih. Aduh, berapa sih harganya kan gitu ya. Kira-kira berapa sih harga dari alat ini, Bli? Harganya tentu bervariasi, Bli ya, karena tergantung request juga. Ini penggunaan botolnya juga ini menggunakan botol kaca karena kekuatan sedotnya lumayan keras gitu. Tinggi ya? Yang lumayan tinggi ya. Kalau misalnya yang dinamonya standar, kita bisa menggunakan botol plastik. Kalau menanyakan harga, mungkin nanti bisa di inbox aja nih buat teman-teman. Langsung ke Etno boleh, Lokahani juga boleh gitu. Ke Etno Bali silakan, boleh di kolom chat, di messenger, di WA silakan. Harganya tentu tidak jauh-jauh beda dengan Lokahani ya. Sama-sama saling menguntungkan lah. Nanti langsung boleh chat ke Lokahani juga tidak jadi masalah. Ya, masalah harga silakan ada di inbox nanti. Oke, nah Bli, yang terakhir nih Bli. Nah, tadi kan sudah terakhir untuk mengakhiri podcast kita harga. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin ada closing statement Bli untuk teman-teman pembudidaya, ke Etno Bali juga, ke teman-teman pembudidaya, sehingga bisa kita ke depan saling bekerja sama dalam mengembangkan budidaya lebah ini, baik itu lebah apis, trigona, itama, letisiap dan lain sebagainya. Oke, silakan nih. Oke, untuk closing statement, saya ingin sebenarnya dari pribadi saya sendiri ya, sebenarnya saya ingin mengajak anak-anak muda untuk lebih kreatif, lebih inovatif lagi dalam mencari peluang gitu. Karena kalau sekarang kan peluang bisnis itu banyak sekali. Tapi kalau kita mau melihat balik lagi ke belakang atau kembali lagi ke belakang untuk melestarikan alam seperti itu sebenarnya banyak sekali peluang bisnis yang ada di sana seperti itu. Jadi mudah-mudahan banyak pembudidaya
seperti saya dan Bli Etno ini kan anak-anak muda gitu kan sekarang mudah-mudahan lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Tentunya di sini juga selain bisnis, tetapi kita juga bisa melestarikan alam dengan menambah vegetasi yang semakin banyak seperti itu dan mengembangkan budidaya lebah trigona ataupun lebah yang bersenang seperti itu. Terima kasih Bli. Oke, terima kasih Bli sudah mampir ke Etno Bali. Oke, terima kasih banyak. Saya berharap ini bukan yang terakhir kalinya, ini baru pertama kali. Iya. Nanti kita akan undang lagi untuk menyampaikan beberapa hal-hal perkembangan, terutama dari alat sedot, bagaimana perkembangan budidaya, vegetasi dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan nanti di lain kesempatan. Ya. Oke, terima kasih banyak Bli. Sukses selalu untuk Lokahani Bali. Oke, Support selalu teman-teman perlebahan untuk pemandangan madu yang lebih higienis. Oke, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.